Oke, selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman web. Untuk hari ini kita akan membahas tentang daftar urutan atau list. Nah, kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teks, jadi format-format teks apa saja yang bisa kita pakai dari paragraf. Nah, kemudian atribut-atributnya adalah right, center, kemudian font, terus ada horizontal rule, break. Nah, itu untuk materi kemarin. Nah, untuk materi hari ini, nanti yang pertama itu ada order list, ya kan? Jadi pengurutan, pengurutan itu misal kita ingin membuat nomor dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita nanti bisa memanfaatkan order list. Kemudian yang kedua, yaitu unorder list. Nah, kalau untuk unorder list ini, nanti dia bentuknya itu icon, seperti lingkaran atau eh, square, kotak. Nah, kemudian yang terakhir adalah elemen LI atau list item. Nah, jadi OL ya kan, order list dan unorder list itu sebagai kepalanya. Nah, kemudian nanti isinya itu di dalam LI atau list item. Oke, kita mulai yang pertama yaitu untuk OL sendiri atau order list. Nah, untuk order list ini nanti bisa digunakan menggunakan tipe A kapital, A kecil, I kapital, I kecil, dan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau A, ya kan, A kapital, ini berarti nanti bentuknya huruf A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Nah, tetapi bentuknya kapital. Oke, daripada lama-lama, kita langsung praktekkan saja. Hit. Kemudian title. List dalam HTML. Body slash body. Nah, misal di sini saya ingin daftar apa ya? Daftar mata kuliah semester 2. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti yang pertama kita menggunakan OL dulu, order list. Jangan lupa untuk tutupnya /OL. Kemudian, nah setelah ini baru nanti di sini kita masukkan LI. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misal yang pertama itu pemrograman web. Nah, kemudian yang kedua itu ada misal sistem basis data. Kemudian ada pengantar bahasa query. Kemudian apa lagi ya? Misal MSDM. Kemudian data mining. Terus misal terakhir desain animasi. Nah, oke. Nah, ini kita simpan dulu. Oke, di HTML. Misal kita kasih nama job 3. Job 3 titik HTML.
Nah, di sini untuk order list, ya kan, saya tidak memberikan atribut apapun. Nah, kita lihat. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, inilah tadi yang masuk ke order list. Oke. Nah, kemudian kalau kita tambahkan atribut di sini, ya kan? Nah, atributnya apa saja? Nah, atributnya itu yang pertama start number, kemudian tipe. Oke. Yang pertama kita bermain di tipe dulu. Tipe misal saya menggunakan A kapital. Oke. Nah, di sini kita refresh. Nah, dia akan menjadi A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Itu yang pertama. Ya kan? Nah, kemudian kita tambahkan atribut yaitu start number. Oke. Nah, di sini start. Nah, misal saya menggunakan 3. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, nanti akan dimulai dari urutan ketiga. Walaupun di sini kita di tipe dia tidak menentukan apakah dia harus A dan seterusnya. Yang menentukan itu di start ini. Nah, misal ini saya rubah ke A kecil, ya kan? Kita reload. Nah, nanti dia akan berubah menjadi huruf kecil. Nah, begitupun nanti misal di sini kita ubah ke huruf 1. Bukan A1 ya, ke 1. Gini. Nah, nanti dia akan berubah menjadi angka. Nah, kira-kira seperti itu. Itu penggunaan order list. Oke, ini saya kembalikan. Saya mulai dari 1. Nah, ini untuk order list. Nah, kemudian selain order list, ya kan, ada unorder list. Nah, untuk unorder list ini, ya kan, ini daftar tanpa nomor urut tetapi dalam format bullet. Oke, langsung saja. Misalnya saya pakai yang ini ya. Sama. Daftar matkul semester 2. Nah, ini saya tidak menggunakan OL, tapi saya menggunakan UL. Nah, untuk startnya itu dia tidak punya. Oke. Nah, dia hanya mempunyai tipe. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan nomor urut, tapi menggunakan bullet. Nah, misal di sini saya menggunakan circle dulu. Oke. Nah, kemudian yang di bawah UL juga. Nah, untuk listnya, list itemnya, dia tetap menggunakan LI. Jadi, ketika kalian menggunakan list atau pengurutan, entah itu order list atau unorder list, ya kan, list item itu tetap menggunakan LI atau sama. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau circle. Nah, kemudian selain circle, itu ada square atau disk. Nah, misal di sini diubah atau diganti menjadi misal kita ubah ke disk ya. Oke, kita simpan. Reload. Nah, nanti modelnya seperti ini. Nah, kalau kita ubah ke square, misal diubah ke square ya. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya dia akan menjadi kotak-kotak. Nah, jadi itu penggunaan order dan unorder list. Nah, kemudian untuk atributnya tadi juga sudah. Jadi itu atribut-atributnya. Nah, kemudian untuk list item, ya kan. Nah, untuk list item sendiri dia nanti juga
punya tipe. Jadi semua tipe yang dimiliki oleh order list dan unorder list, ya kan, list item itu punya di sini. Oke, nah, oke kita coba tipe misal 1. Nah, ya. Ini nanti jangan lupa /li. Tadi lupa. Mungkin kalau untuk apa web browser ya kan yang mungkin apa ya namanya tidak terlalu sensitif ya kan, nah dia tetap bisa jalan, tetapi nanti untuk ketika bertemu dengan web browser yang sensitif ya kan, ketika ada tag yang kurang dia akan muncul error. Nah nanti kalau contoh seperti ini, ketika list item ini nanti diisi, jadi dia akan berbeda sendiri. Ini ya kan item 1. Nah kemudian mungkin di bawahnya tipe misal saya kasih A. Oke, kita reload. Nah nanti dia akan berubah C dan seterusnya. Nah kira-kira seperti itu. Nah jadi itu penggunaan list item. Jadi walaupun di order list atau di unorder list kita menggunakan misal di unorder list ya kan, di bullet kita menggunakan circle, tapi ketika di list item di tipenya kita menyebutkan misal nomor urut 1, 2, 3, nomor urut 1 ya kan, tipe 1 ya, berarti nanti di list item tersebut dia akan berubah menjadi 1. Nah tetapi untuk list item yang lain ya kan, dia tidak akan berubah. Jadi dia untuk list item yang lain yang tanpa tipe dia akan mengikuti unorder list, tipe dari unorder list atau dari tipe dari order listnya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah kemudian ini untuk materi hari ini. Nah kemudian ada latihan. Nah nanti silahkan ya kan membuat seperti ini. Nah, untuk membuat seperti ini daftar urut menggunakan order list ya. Jadi tinggal mengurutkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menggunakan order list. Jadi kalaupun list itemnya tidak diisi, yang penting nanti di order listnya tipe kita isikan 1. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk yang menggunakan order list tetapi menggunakan huruf abjad kecil A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kemudian yang untuk latihan yang ketiga, oke, yang ini. Nah, ini order list, ya kan? Yang pertama dia menggunakan 1. Nah, kemudian, kalau seperti ini bagaimana? Berarti untuk order list ya. Nah, order list, oke, ini dia menggunakan huruf I kapital. Nah, kemudian di list itemnya, oke, dia ditambah tipe 1. Nah, apakah yang lain sama? Yang lain sama. Yang lain tetap menggunakan tipe 1. Jadi tidak menggunakan misal di atas 1 kemudian di bawahnya 2. Tidak. Tapi tetap menggunakan tipe 1. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, nah itu untuk latihan ketiga. Nah, kemudian untuk nanti modelnya seperti ini. Nah, kemudian untuk tugas tambahan silahkan nanti dikombinasikan. Jadi nanti dibuat seperti ini. Ya kan? Antara order list dan unorder list. Nah, contoh misal seperti ini. Dikombinasikan dibuat jadi satu. Oke, nah itu untuk materi order list. Nah, jadi mungkin untuk penggunaan order list itu untuk apa? Penggunaan order list itu yang pertama nanti bisa kita gunakan misal ketika kita membuat list
misal apa ya, list menu itu juga bisa, ya kan. Kemudian daftar, misal daftar nama itu juga bisa. Nah, jadi penggunaan daftar urutan ini kebanyakan digunakan untuk membuat daftar-daftar. Oke, entah nanti daftar nama, daftar hadir, kemudian daftar siswa, daftar mata kuliah, nah, atau mungkin list pesanan. Nah, itu nanti semua menggunakan order list. Nah, untuk elemen order list sendiri, ya kan, sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Misal nanti ke depan, ya kan, untuk saat ini order list itu kebanyakan dibuat sebagai menu. Jadi list menu di dalam web. Itu ya. Nah, jadi itu untuk order list, unorder list, dan list item. Nah, jadi kalau diurutkan itu berarti kita menggunakan order list. Nah, tetapi kalau tidak diurutkan, tidak urut ya. Nah, kalau tidak urut berarti kita menggunakan unorder list. Maksudnya tidak urut itu tidak ada angka 1, 2, 3 atau huruf A, B, C, D atau I1, I2, I3 dan seterusnya. Dengan kata lain menggunakan format bullet, bullet ya. Nah, kalau order list itu menggunakan format numbering. Nah, kalau di Word mungkin namanya itu, ada bullet numbering. Nah, kalau bullet itu berarti unorder list, kalau numbering itu yang order list. Nah, kemudian untuk elemennya sendiri, ya kan, LI itu list item. Nah, list item ini berarti digunakan untuk membuat list item yang ada di bawah order list ataupun unorder list. Oke, begitu. Nah, oke. Jadi demikian itu untuk materi hari ini, ya kan? Daftar urutan ya menggunakan list. Oke. Nanti di dalamnya ada order list dan unorder list. Kemudian ada tipe-tipenya sendiri. Untuk order list itu dari A kapital, A kecil, ya, huruf kapital, huruf kecil, kemudian I kapital, I kecil, kemudian ada angka 1. Nah, kemudian untuk unorder list nanti ada circle, square, dan disk. Nah, kemudian ada list item. Untuk list item, dia bisa menggunakan seluruh tipe atribut yang ada di order dan unorder list. Oke. Oke, demikian untuk pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar.